Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam sekali lagi Bapak Ibu. Tolong dijawab lebih semangat. Yang jawab salam saya dengan semangat. Kalau jomblo saya doakan enteng jodoh. Yang sudah nikah semoga pasangannya setia, anaknya soleh dan solehah, hutang-hutangnya lunas, bisa haji, bisa umroh, meninggalnya husnul khatimah, dan yang terakhir masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang saya hormati Bapak Lurah Selobakani, yang saya hormati Bapak Pengurus Takmir, Bapak RW, Bapak RT, seluruh jamaah Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala rahmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Nun sewugi, saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Kalau menika boten saged basa Jawi, amargi kula tiyang Palembang. Tahu Palembang Bapak Ibu? Apa masakannya, Pak? Pempek. Pernah makan Ibu? Enak tidak? Enak. Mau? Monggo beli masing-masing. Kami orang Palembang juga terkenal bukan hanya karena pempek, tapi juga terkenal karena sering masuk acara kriminal di televisi Bapak Ibu. Buser, drag hukum, sidik kasus, itu biasanya orang Palembang. Tapi saya ini sudah jinak Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak berbahaya karena sudah makan bakpia sama gudeg Bapak Ibu. Saya tinggal di Minomartani, lebih tepatnya di Padukuhan Pelosok Gunung. Kalau Bapak Ibu bisa Masjid Pantunagoro, saya di utaranya ada perumahan Peru Muslim Jogja Village. Nah, saya tinggal di sana. Nanti Bapak Ibu silakan cari Ustaz Kiki, imam besar di musola kecil. Istri kula, ibu bapak setunggal anaknya 5 Bapak Ibu sekalian. Nah, sama-sama pendatang, saya dari Palembang, istri saya dari Jawa Barat. Tinggalnya di Jogja. Itu Bapak Ibu Nah, jadi sedikit kenalan tentang saya dan keluarga saya. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita khusus kajian rutinnya itu mengangkat tentang peringatan
Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah dengan izin Allah memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau mengandalkan amal kita, kira-kira amal kita itu sempurna atau banyak cacatnya Bapak Ibu? Banyak cacatnya gimana? Tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa tadi yang sholat isyaknya khusyuk 100%, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, pikirannya enggak menerawang ke sana kemari? Ada Bapak Ibu? Enggak berani ngaco gitu? Betul Pak? Begitu salam, Allahu Akbar, dompetnya di atas lemari. Nyambung gitu? Kalau ceweknya mewah, yang lebih sering keluar dari dompet Bapak Ibu yang warna merah, warna biru, atau warna abu-abu? Yang mana Bu? Abu-abu. 2000 gitu. Setiap tahun kita puasa di bulan Ramadan, tapi rasanya setiap tahun itu cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Betul gitu Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita melihat ibadah kita itu rasanya malu, padahal usia tambah tua. Jenengan sampun sepuh apa belum? Sudah tua belum? Sampun. Orang tua tuh tandanya 3 nggih Bapak Ibu. Kalau jenengan punya 3 tanda ini, jenengan sudah mendekati sakaratul maut. Perhatikan nggih Bapak Ibu. Yang pertama, orang tua itu Bapak Ibu senang lagu-lagu nostalgia. Nah, sampun dereng. Contoh nih Pak, ibu-ibu masak di rumah nggih, lagunya gini. Aku masih seperti yang dulu. Sudah belum? Sampun. Kalau sudah berarti malaikat Israel sudah di pagar rumah. Tanda orang tua yang kedua Bapak Ibu, minumannya selalu yang panas-panas. Pagi teh panas, siang jeruk panas, malam kopi panas. Sampun dereng? Sampun. Kalau sudah berarti malaikat Israel sudah depan pintu. Kalau dereng masih aman Ibu. Tapi ada tanda ketiga. Kalau ibu bapak sudah punya tanda ketiga ini, jenengan sudah masuk daftar umum. Tidak lama lagi. Apa itu Bapak Ibu? Kalau dari tubuh jenengan itu sering memancarkan aroma kayu putih dan balsam. Sama dereng? Monggo cium kanan kiri. Kalau ada, oh Ibu ada, Masya Allah. Tidak lama lagi Ibu. Guyon ya Pak Bu. Tambah yang mantap keempat Pak. Tanda orang tua itu kalau pengajian cari senderan. Lama lagi senderan. Ya bukan kono-kono foto Mbak, Pak ya. Apa? Nah cuma Bapak Ibu sekali lagi usia nambah, amalnya begitu-begitu saja. Betul nggih? Nah, walaupun begitu kita berharap semoga yang tak sempurna itu Allah terima, ditutupi, dilengkapi dengan syafaat dari baginda Rasulullah. Ya Bapak nggih? Nah, makanya rajin-rajin kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Kita sholawat lagi nih Bapak Ibu nggih. Saya dulu terus jenengan yang ikuti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Suatu hari baginda Rasulullah bertemu dengan sekelompok sahabat beliau. Beliau bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian siapa makhluk yang mempesona keimanannya itu?" Maka Bapak Ibu para sahabat menjawab, "Ya Rasul, yang mempesona keimanannya itu adalah para malaikat." Dijawab oleh Rasulullah, "Bagaimana mungkin para malaikat itu tidak beriman? Mereka senantiasa dekat kepada Allah, mereka menjalankan perintah Allah, tak sekejap pun mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya Rasul, kalau begitu yang menakjubkan imannya itu adalah para nabi dan rasul-rasulnya. Nabi menjawab, "Bagaimana mungkin para nabi dan rasul itu tidak beriman, sementara mereka menerima wahyu dari Allah dan mereka sampaikan kepada umat." Ya Rasul, kalau begitu kami sahabat-sahabatmu ini yang menakjubkan imannya itu. Ibu bapak, apa kata Rasulullah? "Bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Kalian hidup bersamaku, kalian menyaksikan apa yang ku saksikan." Nah sahabat bingung Bapak Ibu, lalu balik nanya, "Ya Rasul, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya itu?" Maka Bapak Ibu Rasulullah menjawab, "Yang menakjubkan imannya itu adalah umatku yang hadir sepeninggalku. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengimani dan mereka mencintaiku sepenuh hatinya. Sungguh aku merindukan mereka, merekalah saudara-saudara." Jadi ternyata Bapak Ibu, yang menakjubkan imannya itu bukan nabi, bukan malaikat, bukan sahabat, tapi siapa? Kita. Bapak Ibu pernah ketemu Rasulullah belum? Udah ketemu belum? Belum ya? Ada yang pernah mimpi mau ketemu Rasulullah? Lagi pengajian, ngantuk, tidur, mimpi, saja begitu. Ada bu? Nah, jangan-jangan pas mimpi menerima MBG, ya, makanan bergizi gratis. Setidak-tidaknya Bapak Ibu saya doakan semoga Bapak Ibu berkesempatan ke tanah suci. Ya, saya pernah ke tanah suci Bapak Ibu. Saya berdoa semoga jamaah yang undang saya pengajian bisa datang juga ke tempat ini ya Allah. Saya doa Bu di Raudhah. Raudhah itu Bapak Ibu tempat suci, tempat yang mustajab, yang terletak di antara mimbar Rasulullah dan makam baginda Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan ke sana, Pak ya. Caranya bagaimana Bu, Bapak? Dari sekarang nabung, Ibu nabung. Insya Allah 20-30 juta jenengan bisa ke tanah suci, minimal umroh, Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat rindu kita, sangat mencintai kita. Karena itu Bapak Ibu juga harus mencintai Rasulullah. Jadikan beliau idola dalam kehidupan kita. Saya itu istrinya guru Bu. Kalau dia berangkat ngajar, saya semangati istri saya. Beb, benar Bu, sama dengan istri saya itu ayam Beb. Kalau Pak RW manggil istrinya Bapak RW. Mbok, pulang-pulang dari sini nanti tolong panggil ayam Beb ya Pak. Ibu balas juga, ya Bu balasnya apa Bu? Bebek ya Bu Bu, mau ngawas dulu Bu, kalau dia berangkat ngajar itu saya gini kan Bu, Beb, hati-hati, sarangio. Ini Bu, istri saya balas Bu, balasnya gini Bu. Apa nih Pak Bu? Ush. Ada
ada uang abangku sayang, tak ada uang abang tak usah pulang. Itu cinta, bahasa anak muda. Anak saya kadang-kadang ketawa, wah Buya ini sama mama kok kayak api, tapi nggak apa-apa. Karena itulah cara merawat cinta di dalam sebuah keluarga. Betul ya Bu? Nah maka Bapak Ibu, kalau kita mencintai Rasulullah, ingin menjadikan beliau idola dalam hidup kita, ya kita ikuti, kita buktikan bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah. Nah ciri cinta sejati itu Bapak Ibu ada 3. Ya, kata Rasulullah, sidqum mahabbati fi salasi hisal. Cinta sejati itu Bapak Ibu tandanya 3. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, ayyakhra kalama habibihi ala kalamil ghairi. Kalau kita mencintai ibu bapak, maka kita ini akan berusaha bicara, ngobrol dengan yang kita cintai, bukan ngobrol bicara dengan yang tidak kita cintai. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau bapak mencintai ibu, kalau punya masalah ngobrol dengan siapa Pak? Istrinya. Betul Bu? Ibu mencintai bapak, kalau ibu mencintai, kalau punya masalah ngobrol ke siapa Bu? Suaminya. Jangan ngobrol ke suami orang. Apalagi curhatnya ke mbah Facebook. Itu namanya curhatnya tidak tepat. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini bisa bicara dengan Rasulullah. Bisa nggak Bu Bapak? Bisa. Cuma memang bicaranya tidak secara langsung. Manakala ibu bapak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ibu bapak sebenarnya Rasulullah membalas salam kita itu. Sekali bapak ibu bersolawat, 10 kali malaikat bersolawat untuk bapak ibu semuanya. Luar biasa ya Pak? Ya. Jadi kita ini hanya dipisahkan alam. Kita di alam duniawi, beliau di alam barzakh. Ya nggih? Tapi kalau Bapak Ibu membaca sholawat, Rasulullah sebenarnya itu mendengar sholawat dari Bapak Ibu semua. Makanya Bapak Ibu, saya punya anak 5 nggih. 5-5-nya Bu Bapak itu saya sholawati waktu mereka masih di dalam kandungan, dalam gendongan orang tuanya, ibunya, ya. Saya gendong Bu, pulang mengajar, pulang dari memberikan pelatihan, pulang bekerja saya gendong. Sebelum tidur saya bacakan sholawat. 5-5-nya Bapak Ibu sekalian. Gimana Bapak Ibu sekalian bentuknya? Saya bacakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama Bu sekalian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah Pak Bu, di bait kedua saya ganti dengan nama anak saya. Ya Allah sayangilah Qutbi, ya Allah kasihilah Qutbi, ya Allah cintailah Qutbi, ya Allah ridhailah Qutbi. Qutbi itu nama anak saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, baru 6 tahun. Ya, bagus. Ini ada Bapak Ibu sekalian. Anaknya tidur, hatinya tenang, kita dapat pahala. Betul nggih? Ketimbang jenengan lagunya kok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam mimik susu, perasaan bukan arahnya.
Itu bapaknya kayaknya Bapak Ibu sekalian. Nggih? Nah, jadi daripada lagu begitu lebih bagus dibacakan sholawat. Ya Pak ya? Sholawat. Itu Bapak Ibu yang kita biasakan. Di samping Pak, di samping selain jenengan baca Al-Quran, jenengan juga baca yang namanya hadis dan sirah nabawi. Ibu ya, ceritakan sama anak kita bagaimana kehidupan baginda Rasulullah, betapa luar biasanya akhlakul karimah yang melekat pada baginda Rasulullah. Ini contoh Bapak Ibu, saya ceritakan sama anak saya. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu punya tetangga. Tetangganya itu Bapak Ibu nun sewu Yahudi. Kalau Rasulullah lewat diludahi Bapak Ibu. Cih gitu Pak. Bayangkan Pak. Lewat depan rumah selalu diludahi. Marahkan Nabi Bapak Ibu? Tidak. Nabi bersingkat. Kemudian beliau pergi meninggalkan orang itu menuju masjid. Tiap hari begitu Bapak Ibu sekalian. Sampai suatu hari orang ini tutup pintu, tidak meludahi Bapak Ibu sekalian. Begitu Nabi lewat, beliau heran. Loh kok tumben ini? Kok tidak diludahi? Nanyalah beliau kepada tetangga rumahnya. Ini orangnya kemana? Kok tidak kelihatan? Orang itu menjawab, ya Rasul, orang itu sedang sakit. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Nabi pulang ke rumahnya membawa buah tangan, menemui orang Yahudi, diketok pintu Bapak Ibu sekalian. Begitu dibuka pintu, terkejut bukan kepala orang ini. Ya, dia menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Dia mengatakan, sungguh Rasulullah betapa mulia akhlak. Ketika tidak ada orang yang datang menjengukku, kau adalah orang pertama yang datang menjenguk. Maka saksikan Allah Tuhanku dan Muhammad adalah Rasul. Ya Bu, luar biasa. Kalau Bapak Ibu dibegitukan, mau kira-kira nengok orang itu Pak kira-kira? Sorry dori mori ya Bu ya. Sudah kita jarak namanya Pak ya. Kita cari jam tangan 11 miliar itu Pak. Jam tangan jangan berapa harganya Pak? Saya murah ya Bu, cuman 300.000 nggak sampai. Lihat ya Bapak Ibu ya, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Jadi biasakan di rumah itu perdengarkan sholawat. Pak Bu, biasakan. Ketimbang jangan dengar apa Bu? Dengar apa? Koplo ya Pak ya. Nah, dengarkan dangdut lebih bagus, dengarkan sholawat. Dan tadi ceritakan sejarah kehidupan baginda Rasulullah, belajar juga Al-Quran, belajar juga hadis dari baginda Rasulullah. Itu cara Pak ngobrol, bicara dengan Rasulullah dengan cara semacam. Nah yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, kalau Bapak Ibu mencintai seseorang, kata Rasulullah, wa yahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang yang mencintai Bapak Ibu senang ketemu, senang kumpul dengan yang dia cintai, bukan kumpul bertemu dengan yang tidak dia cintai. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu mencintai majelis ilmu, pasti senang pengajian. Betul gak Pak? Pasti senang kumpul di sini. Betul Pak Bu? Kalau jenengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jenengan pasti sering datang ke masjid ini. Begitu ada pengajian langsung bergegas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Langsung datang. Karena sholat itu adalah momentum perjumpaan kita dengan Allah. Betul Bu? Makanya kalau pas sholat itu yang khusyuk, jangan imamnya diprotes, panjang sedikit langsung dikasih kode. Nah, ya Bu ya. Nah, itu di masjid sana, di sini tidak, Insya Allah tidak beda Pak. Nah, ya.
Jangan, ya. Karena kalau Bapak Ibu sholat itu sebenarnya Bapak Ibu memang jasadnya di bumi, di Masjid Al-Islam, tapi roh Bapak Ibu sebenarnya sedang liqa di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ya? Nah, begitupun dengan Rasulullah. Ibu bapak akan sangat beruntung kalau suatu ketika bapak ibu bisa bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah. Ya Bu ya? Nah, Pak Bu, ada orang yang beruntung Pak. Tidak hanya ketemu lewat sholawat, tapi ketemu dalam mimpi. Dan Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Salah satu orang yang tidak bisa ditiru oleh iblis atau syaitan adalah Rasulullah. Tidak bisa Pak. Penampilan beliau tidak bisa diubah, ya? Tidak bisa disamarkan oleh syaitan dan iblis. Nah, ada cerita Bapak Ibu. Nah, ini cerita bagus ya. Semua jadi pelajaran untuk dengan semuanya. Jadi dulu Bapak Ibu di zaman tabi'in ada ulama besar namanya adalah Sufyan As-Tsauri Bapak Ibu. Beliau ini Bapak Ibu suatu ketika umroh. Nah saat umroh itu melihat ada seseorang Pak, selama ritual umroh itu selalu menyelipkan sholawat untuk baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Karena melihat itu Bapak Ibu, Sufyan As-Tsauri ini penasaran. Bahasa kita itu ibu bapak kipu gitu, kipu. Pak, saya boleh nanya? Nah orang ini balik badan Pak. Dia heran lalu nanya, kamu siapa? Jadi orang ini gak kenal kalau di depannya itu adalah Sufyan As-Tsauri. Dia mengatakan saya Sufyan As-Tsauri. Ada apa? Begini Pak. Selama umroh saya perhatikan Bapak selalu banyak membaca sholawat. Kalau saya boleh tahu apa alasan Bapak membaca sholawat sepanjang ibadah umroh tadi? Nah Bapak Ibu orang ini cerita. Begini, waktu saya masih belia, saya pernah menunaikan haji bersama dengan bapak saya. Tapi di perjalanan bapak saya ini sakit keras dan tak lama kemudian meninggal dunia. Waktu meninggal itu saya lihat wajahnya hitam, perutnya bengkak. Sadarlah saya bapak saya ini banyak berbuat dosa sepanjang hidup. Nah sembari nunggu pemakaman bapak saya itu, saya duduk di samping jenazah beliau. Lalu tanpa sengaja saya bermimpi. Nah dalam mimpi itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan rupawan, yang wajahnya demikian terang bercahaya, yang harumnya demikian semerbak. Dia datang kepada kami mendekati jenazah ayahku, diusapnya tangannya ke wajah bapakku itu, dan wajahnya yang semula hitam menjadi putih, perutnya yang bengkak pun mengempis kembali seperti semula. Begitu dia mau pergi, saya tarik jubahnya. Kamu siapa? Dia balik badan tersenyum kepadaku, lalu bertanya, tidakkah engkau mengenaliku? Dan aku pun menggelengkan kepala. Lalu dia melanjutkan, sesungguhnya aku adalah Muhammad Rasulullah. Ayahmu ini banyak berbuat dosa, tapi sepanjang hayatnya dia banyak bersolawat kepadaku. Dan di ujung kematiannya dia solawat kepadaku, meminta pertolongan kepadaku. Maka aku tunaikan janjiku kepadanya. Maka Bapak Ibu, tak lama dia bangun, dia periksa jenazah bapaknya itu. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Wajahnya kembali putih dan perutnya yang bengkak mengembus. Ya Bu, nah jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan hal semacam itu, Bapak Ibu sekali lagi perbanyak membaca sholawat. Ya Pak Bu, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu perbanyak sholawat, perbanyak menyampaikan itu kepada baginda Rasulullah. Insya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Bapak Ibu tidak harus seperti itu, tidak wajahnya hitam, perutnya bengkak. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini meninggalnya semuanya husnul khatimah.
Nah, yang penting Bapak Ibu kalau sudah usia 40 tahun banyak berbenah, banyak memperbaiki diri. Nah, jenengan sudah 40 tahun belum? Sudah 40 tahun belum? Derek. Berapa Pak? Sudah 60? Hah? 17? Masya Allah 17 tahun nih. 17 tahunnya dari pinggang ke bawah nih Pak ya. Dari pinggang ke atas sampun sepuh ya Pak oke. Jangan sampai Bapak Ibu ini suul khatimah. Ya Pak nggih. Ada berita nanti telah meninggal dunia seorang bapak-bapak usia 68 tahun di sebuah panti pijat plus-plus. Ya, ditemukan obat kuat dan alat kontrasepsi. Ya, rumahnya sekitar Selo Martani, bertetangga dengan Masjid Al-Islam. Nah, itu namanya meninggalnya suul khatimah. Ya Pak G, jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita mencintai seseorang, kita berjumpa dengan dia, senang kumpul dengan orang tersebut. Nah begitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, rajin sholawat, rajin pengajian, dia panggil, rajin sholat berjamaah. Jadi saya kesini terkejut, waduh, ternyata Masjid Al-Islam ini besar ya, megah ini Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana memakmurkan masjid ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Kata Rasulullah Bapak Ibu, tanda cinta yang ketiga itu wa yahra ridha habibihi ala ridha ghairihi. Kalau kita mencintai seseorang Bapak Ibu, kita akan berusaha menyenangkan orang itu, bukan menyenangkan yang tidak disukai oleh orang tersebut. Iya kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mencintai seseorang ya harus begitu. Saya itu Bapak Ibu, cara mencintai saya ke istri saya itu sederhana sekali. Ya, anak saya sederhana sekali. Kalau pulang pengajian begini Pak, ya nun sewu nggih, ini contoh loh Pak nggih. Ya. Kadang-kadang kalau pulang pengajian itu kan saya ditunggu di rumah saya itu, ya. Begitu sampai dekat rumah, mobilnya kedengeran, motornya kedengeran, ditanya sama anak saya, Buya bawa apa? Nah, alhamdulillah biasanya panitia itu tahu diri biasanya. Dibawain snack, dibungkusin. Biasanya nggih, biasanya. Nah, jadi pas pulang tuh saya kasih ini snacknya, oh senang sekali Bapak Ibu sekalian. Itu biasanya di masjid lain. Ya di sini saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Ya kalau nggak dikasih ya keterlaluan lah. Itu contoh. Ya kalaupun tidak saya pulang bawa roti bakar. Ya Pak ya, bawa apa namanya macam-macam lah. Biar mereka itu ada yang dibawa sama saya. Itu cara sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau istri saya bukan makanannya Pak Bu, amplopnya biasanya. Jadi beda orang, beda kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah maka Bapak Ibu begitu pun dengan Rasulullah. Kalau Bapak Ibu ingin mencintai baginda Rasulullah, apa yang Rasul senang, ya jenengan tiru. Ya tahu Pak? Jenengan tiru, ditiru, diduplikasi, dijadikan teladan Rasulullah itu. Pesan beliau diamalkan. Apa contohnya Pak? Nah, ini sekadar contoh ya. Banyak pesan-pesan baginda Rasulullah, saya ambilkan yang simpel. Apa Pak Bu pesan baginda Rasulullah? Satu, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, tapi Allah lebih senang kepada anak muda yang bertakwa. Ini nggak ada anak mudanya, ini anak tua semua nih kayaknya. Nah, ada beberapa anak kecilnya nih. Jadi kalau ada anak muda bertakwa, Allah senang Pak. Ya. Tapi bapak-bapak yang sudah sepuh pun Allah senang kalau bertakwa. Tapi lebih senang lagi masih muda sudah bertakwa. Luar biasa. Sebaliknya Bapak Ibu kata Rasulullah, Allah tidak suka dengan orang yang fasik, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang tua yang fasik. Fasik itu Pak Bu,
Tahu benar, tahu salah, yang benar tidak dikerjakan, yang salah malah dikerjakan. Paham ya Pak? Tahu ini baik, tahu itu buruk, yang baik tidak dijalankan, yang buruk malah dikerjakan. Contohnya apa Bu Bapak? Contohnya jenengan itu ninggalkan sholat. Ya Pak G? Ninggalkan sholat itu fasik. Padahal jenengan tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Jenengan sudah kepala 5, tapi nun sewu masih sering cekek botol Pak. Tahu mau limo ya Pak? Ada ustadz Bapak Ibu ditanya jamaah. Ustadz, saya kerja di perusahaan pembuatan minuman keras Pak Ustadz. Tapi tiap Jumat kami ada pengajian di masjid kantor kami. Namanya Masjid Al-Bir Pak Ustadz. Ya, di produk botol kami ada bahasa Arabnya Pak Ustadz, Al-Qahhal. Kira-kira Pak Ustadz yang dibawa sama saya ini halal atau haram? Gimana Bapak Ibu? Ya haram. Walaupun masjidnya Al-Bir, produknya Al-Qahhal, tidak bisa membuat yang haram menjadi halal. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kalau kita banyak maksiat itu Allah nggak suka. Tapi lebih tidak suka lagi, sudah tua banyak maksiat. Ini Pak, hati-hati. Makasih Mas ya. Terima kasih. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, Nabi mengatakan apa tadi? Allah senang dengan orang yang bertakwa, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang bertakwa. Allah tidak suka dengan orang yang fasik, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang tua yang fasik. Nah, jenengan sudah tua nih kan Pak ya? Jangan sampai salah jalan. Yang kedua Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Allah suka dengan orang yang dermawan, ya, tapi Allah lebih suka dengan orang miskin yang dermawan. Sebaliknya Bapak Ibu, Allah tidak suka dengan orang yang kikir, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang kaya yang kikir. Nah, ngomong-ngomong jenengan ini dompetnya lagi tebal apalagi tipis ini Bapak. Tipis aja atau tipis banget Bapak Ibu? Tipis terus. Ya Allah, kasihan sekali ini. Nah, saya doakan setelah pengajian ini dompetnya jadi tebal Bapak Ibu sekalian. Perkara isinya kertas ya buat teman-teman Bapak Ibu sekalian. Pak Bu, kalau jenengan ngasih 10.000 di dompetnya 50.000, terasa tidak? Terasa, ya Bu G? Kalau jenengan ngasih 100.000 di rekening 1 miliar, terasa tidak Bapak Ibu? Tidak terasa. Nah ya, maka Bapak Ibu jangan jadi orang yang kikir, yang pelit, yang medit. Ada loh Pak Bu, ibu-ibu tuh suka ngeluh, tiap bulan kok seripahan, tiap bulan kok ada yang mantenan, betul Bu? Tiap bulan kok ada yang khitan, mau keluar berapa Bu? Uang, ngeluh ya Bu? Nah, kalau jenengan tidak mau seperti itu, ya jangan tinggal di Selomartani, Pak. Tinggal di mana Bu? Tinggalnya di kuburan atau tinggalnya di hutan Gunung Kidul. Gak ada yang seperti itu. Ini namanya orang hidup. Ada kalanya kita memberi, ada kalanya kita diberi. Monggo Bapak Ibu silakan Pak, dimakan diminum, insya Allah pengajian sambil menikmati snack cepat masuk Bapak Ibu. Snacknya gitu, snacknya. Wah ini cocok ini, panas ya Pak ya. Nah, sepuh Pak, cocok Pak. Iya. Sebelum dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak, silakan Pak. Jangan lupa doa dulu. Wah, jadi ini Pak, cocok ya Pak ya. Sampai mana tadi Pak? Lupa saya Pak Bu. Jangan beli. Ya Bu G. Nah, cuma Pak Bu, ini tidak mudah. Ada cerita Bapak Ibu, ini bukan saya yang cerita Fakhrul Razi.
Jadi satu ketika Bapak Ibu ada seorang ulama bicara di hadapan majelisnya. Jamaah sekalian, ketika seorang hamba Allah hendak berbagi, saat itu ada 100 syaitan yang menghalangi dia sehingga dia tidak jadi berbagi kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu mendengar itu, ada jamaah ngacungkan tangan. Pak Kiai, saya buktikan saya bisa mengalahkan 100 syaitan itu, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, dia pulang. Sampai di rumah Bapak Ibu, dia menemukan sekarung gandum. Tahu gandum ya Bapak Ibu? Nah, begitu dilihat, dibopongnya di pundaknya Pak. Hendak keluar menuju tempat yang dia pikir bisa dibagikan gandum tersebut. Begitu mau melangkah keluar rumah Bapak Ibu, istrinya melihat. Aib, mau dibawa kemana nih gandum itu? Bapak Ibu, dia mengatakan, istriku, ini mau saya kasihkan pada orang yang membutuhkannya. Apa jawaban istrinya? Jangan. Besok kita makan apa? Bagaimana anak kita? Pokoknya jangan. Akhirnya Bapak Ibu terjadilah tarik menarik. Suami kepengen ngasih ke orang lain, istrinya melarang. Tarik menarik. Sini, situ, sini, situ. Kayak di drakor itu loh Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu, satu karung gandumnya tumpah, ambiar Pak. Pulanglah dia dengan tangan hampa ke majelis tadi. Kiainya nanya, bagaimana hasilnya? Pak Kiai, saya bisa mengalahkan 100 syaitan, tapi saya kalah sama induknya syaitan, Pak. Nah, siapa itu setannya, Pak? Istrinya, Pak. Gak berarti ibu induk setan, bukan, Maksudnya yang sering menghalangi kita itu justru orang yang dekat dalam kehidupan kita. Ya Pak. Nah, maka jangan kikir, jadilah orang yang dermawan, orang yang suka berbagi. Menurut saya Bu, bapak-bapak nih, ada yang suka mancing Pak? Ada Pak? Mancing mania ada? Banyak nggih? Wajahnya banyak suka mancing nih kayaknya. Kalau jenengan mancing itu Pak, pasti cari kolam atau sungai yang bagus ya Pak ya. Yang cirinya itu ada aliran masuk, ada aliran keluar, betul nggak? Kalau hanya ada aliran masuk Pak di kolam itu, tidak ada aliran keluar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kolamnya bagaimana kira-kira? Kolamnya jadi butek, kotor, betul Pak? Ikannya pada mati. Nah sama dengan itu, kalau Bapak Ibu kikir tidak mau berbagi, maka Bapak Ibu jiwanya rusak, ya, hatinya sempit. Dan orang yang kikir itu Bapak Ibu, dia tidak percaya terhadap jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kata Rasulullah, Allah senang dengan orang yang dermawan, tapi Allah lebih senang walaupun dia miskin, dia tetap dermawan. Sebaliknya, Allah tidak suka dengan orang yang kikir, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang kaya yang kikir. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, kata Rasulullah Bapak Ibu, yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang sombong, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang miskin yang sombong. Nah ini Pak, sombong itu macam-macam ya Pak ya. Bisa sombong karena urusan duniawi, bisa sombong karena urusan ukhrawi. Dunia itu apa Pak? Contohnya jenengan sombong karena jenengan itu orangnya ganteng Pak, cantik ya Bu, bisa sombong. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau orang itu ganteng banget, cantik sekali Bu, biasanya agak opon di Bapak Ibu sekalian. Nah, menurut saya Bu Pak, kalau orang biasa-biasa aja biasanya pintar Pak. Nah, alhamdulillah saya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu sombong karena apa? Sombong karena harta. Ya, uangnya banyak. Suka upload status, rekeningnya jumlahnya miliaran Pak.
di-upload. Ya. Statusnya apa? Crazy Rich dari Selo Martani. Sultan dari Selo Martani. Karena rekeningnya banyak. Ya, kenapa banyak? Karena tanahnya untuk jalan tol, Bapak Ibu. Contoh lagi, ada yang sombong Bapak Ibu karena keturunan. Ya, saya itu nasabnya sampai ke Rasulullah. Oh, ya, maka disebut Habib Kiki. Cocok nggak Bapak Ibu? Ya nggak cocok. Ya, wajahnya tidak ada Arab-Arabnya Bapak Ibu. Saingan Habib itu apa Bu Bapak? Gus. Kalau Gus Kiki cocok nggak Pak? Nggak cocok. Kecuali nama saya Agus Kiki. Ya. A-nya dihilangkan jadi Gus. Gus itu hanya untuk orang yang statusnya anak kiai. Ya bapak saya bukan kiai, panggil ustadz sajalah bapak Ibu. Ya. Tapi yang paling berbahaya yang mana Bapak Ibu? Yang paling bahaya itu sombong dalam urusan agama. Ini Pak Bu, dan saya Bu, contohnya apa? Jenengan merasa pendidikannya sudah tinggi, S1, S2, S3. Lah kita S apa Pak? ST, S jeruk, nah gelarnya macam-macam. Yang terakhir itu gelarnya itu ALM Bapak Ibu sekalian, almarhum. Nah, ada yang sombong karena amalnya. Saya sudah haji, saya sudah umroh, saya punya anak yatim piatu yang saya asuh dan seterusnya. Sombong Pak. Nah sombong karena seperti ini dalam bahasa agama disederhanakan menjadi ujub. Ada di Pak Bu ya? Nah buat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sering ke masjid, sudah mulai bagus ibadahnya, jangan sampai ada penyakit ujub. Tapi Nabi menggarisbawahi Bapak Ibu, sudah miskin sombong. Loh kok bisa? Bisa. Apa contohnya Pak? Bu, Ibu jalan sama bapak sama suami Bu, jalan ke Sleman City Hall. Tahu Bu? Nah, pas di parkiran melihat ada mobil Rubicon. HP-nya dikasihkan ke bapaknya, Pak, fotoin ya. Nah, Ibu berdiri pasang pose di depan Rubicon. Posenya gini. Di-upload. Apa kata orang? Wih, Crazy Rich Selo Martani. Ya, padahal mobil siapa Bu? Mobil orang. Dan ketika ibu foto itu yang punya mobil ada di dalam mobil. Lagi ketawa cekikikan lihat jenengan. Sombong gak itu Bu? Sombong. Ya kan? Nah, contoh lain nih. Ibu mudik ke kampung halaman. Biar disebut orang yang sudah sukses, malu dong kalau bawa motor. Lalu bawa apa Bu? Mobil rental. Rental seminggu per hari 500.000. Betul Pak? Pas sampai ke sana disalami orang, sudah sukses merantau. Jenengan tersenyum, tapi hati meringis. Betul Pak Bu? Ada gak yang seperti itu hari ini? Banyak. Kita menyebutnya flexing, pura-pura kaya, padahal kiri. Pak Bu, pura-pura sukses, padahal tidak sukses ya Pak ya. Nah maka Bapak Ibu, ini kita miskin tapi sombong. Tapi sombong yang sejati itu Bapak Ibu ketika kita menolak kebenaran. Sesuatu yang benar tapi kita tolak, itu sikap sombong yang paling berbahaya. Nah maka Bapak Ibu lawannya apa? Kata Rasulullah, Allah senang dengan orang yang rendah hati, tapi Allah lebih senang dengan orang kaya yang rendah hati. Nah jadi kalau Bapak Ibu kaya, berlebihan, berlimpah materinya, Bapak Ibu jangan sampai sombong. Tetap rendah hati, ya Pak ya. Contoh misalnya jenengan jadi anggota DPR, ya Pak ya. Atau minimal jadi apa nih? Ketua RT. Gajinya 300.000 per tahun.
plus baju batik 1 setel. Betul Pak Lurah? Nggak tahu berapa tiga ini Pak Lurah? Hah? 3 kali lipat, Masya Allah. Kok pasnya 300 Pak ini? Bu, tidak terlalu besar, ya Bu ya? Tapi rasanya kalau jadi ketua RT itu istrinya senang nggak Bapak Ibu sekalian? Senang. Bu RT. Duduk paling depan, betul Bu? Sandal diamankan, pulang-pulang beseknya paling banyak. Itu Bu RT sama Pak. Jangan sombong, ya. Jadi kita harus tetap rendah. Karena kalau Bapak Ibu sekalian menjauh dari masyarakat, itu yang hari ini terjadi, ya kan? Kita marah, rakyat marah. Kenapa? Karena kita lagi kesusahan, yang di sana dapat tunjangan 50 juta. Ya tahu? Kita marah. Karena situasi kita hari ini tidak baik-baik saja kan? Pengangguran di mana-mana dan banyak persoalan-persoalan lain. Clear ya Bapak Ibu? Nah, jadi udah jalankan saja Pak. Jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang rendah hati. Kalau 3 ini ibu bapak bisa amalkan, Rasulullah sangat mencintai panjenengan. Ya, insya Allah jenengan termasuk di dalam kelompoknya baginda Rasul. Sampun Bapak Ibu. Ya, itu 3 cara menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Ya, 1 apa tadi? Ngobrol dengan Rasulullah. 2 bertemu dengan Rasulullah. Yang 3 membahagiakan Rasulullah, menjadikan beliau sebagai teladan. Apa yang beliau nasihatkan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari. Oke, gitu Bapak Ibu. Semoga bisa dicerna baik-baik. 1 jam rasanya cukup. Kalau kurang besok undang lagi Bapak. Ya. Nah, itu dulu dari saya. Ini saya sudah ceramah 3 kalinya nih Pak. Hari ini maulid semua Pak Lurah gitu ya. Ceramahnya maulid semua. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang jenengan tinggal buka TV. Saya sering muncul di Kompas TV Jogja. Acaranya Embun Hati jam 5:30. Saya sering muncul di Kompas TV. Nah yang kedua Bapak Ibu silakan kunjungi channel YouTube saya. Channelnya namanya Kiki F Wijaya. Silakan lihat, silakan dengarkan tausiah saya di situ. Kalau sudah melihat channel saya jangan lupa subscribe. Ya, karena target saya Bapak Ibu mengalahkan Atta Halilintar. Jadi monggo jenengan kalau bisa support saya, jauh banget toh Bapak Ibu, Atta sudah berapa, saya 1000 aja belum Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu, mari kita tutup kita dengan kajian ini dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita semua. Monggo dipunyah dulu Pak, tolong dulu nih. Sambut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amil kafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah, doa yang bisa saya bimbing dan tausiah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan bisa menggunakan usia yang Allah berikan untuk senantiasa berbenah memperbaiki diri. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.